Kembali bersama kami, Saudara. Setelah makan malam bersama Prabowo Subianto tadi malam, pagi ini Presiden Joko Widodo sarapan bersama Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Jokowi dan Erlangga sarapan dan olahraga bersama di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Erlangga mengaku pada pertemuan empat mata dalam suasana santai itu, dirinya bersama Presiden membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Pilpres 2024. Tapi soal apa hal rinci tentang Pilpres yang dibahas, Erlangga bilang rahasia. Tadi pagi jalan dan makan pagi. Tapi cepat ngomong empat mata sih sama Pak Jokowi, Pak, datangin di foto. Ya, Apa, Pak? ya tentu banyak hal yang bisa dibahas dengan beliau, termasuk juga program-program keberlanjutan dan juga target-target ekonomi di 2024. Kalau Pilpres Ada ya, Pak? apa? Ada tuh. Kalau pembicaraan ya ada. Tapi apa yang dibicarakan rahasia. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo Jumat malam. Pertemuan Prabowo dan Jokowi sambil makan malam bersama di sebuah restoran daerah Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan keduanya selama kurang lebih 1 jam berlangsung di tengah mencuatnya sinyal dukungan Jokowi untuk Prabowo di Pilpres 2024. Melalui pesan singkat kemarin malam, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan Bapak Presiden rileks sejenak mencoba masakan Nusantara di rumah makan Seribu Rasa Menteng. Saat makan malam, Presiden didampingi Menhan Bapak Prabowo Subianto. Sementara calon wakil presiden, sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai pertemuan Presiden Jokowi dan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakan Jokowi. Ganjar mengaku tidak masalah dengan pilihan Jokowi, namun mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja. Kan memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ya saya berpihak. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, sehingga semua akan bisa fair play ya, bisa jurdil begitu. Kalau buat saya biasa saja. Tidak masalah Pak Jokowi berpihak ke 02? Buat saya tidak masalah, itu sebuah pilihan kok. Kurang dari 24 jam, Presiden Jokowi melakukan 2 pertemuan empat mata dengan petinggi Koalisi Indonesia Maju. Malam tadi, Presiden Jokowi makan bersama Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Berlanjut, pagi tadi, Jokowi sarapan dan olahraga bersama Erlangga Hartarto bahas Pilpres. Kedua pertemuan ini terjadi tepat setelah Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi angkat bicara soal klaim TKN Prabowo Gibran yang menyebut Jokowi mendukung paslon nomor urut 2 di Pilpres. Erlangga dan Budi Ari kompak menyebut arah dukungan Jokowi sudah jelas, namun enggan menjelaskan dan menerjemahkan maknanya. Pak dukungan Prabowo bilang kalau Pak Jokowi sekarang udah mendukung Prabowo Gibran, Pak benar itu Pak? Terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Ya, kan sudah jelas. Apa ya tuh Pak? Jelas mendukung ya Pak? Gimana Pak jelasnya Pak? Pak jelasnya itu maksudnya gimana Pak? Jelas kan nggak harus diterjemahkan. Sesuatu yang sudah jelas tidak perlu diperjelas. Artinya bagaimana Pak? Ya sudah jelas kan. Ngapain lagi diperjelas sama saya? Berarti pemerintah tidak netral dong? Enggak lah, tetap aja kan kita tidak menggunakan fasilitas negara dan sebagainya. Ya, kita tetap proporsional. Kalau hitungan netral Pak? Sementara Ketua Badan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menilai pertemuan empat mata Jokowi-Prabowo seakan mengonfirmasi dukungan Jokowi ke Prabowo. Ya, kalau banyak pihak mempertanyakan pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo malam ini, saya kira wajar-wajar saja. Karena pertemuan malam ini seakan-akan mengkonfirmasi pernyataan Menkominfo kemarin bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Soal pertemuan Jokowi Prabowo dan Jokowi Erlangga, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bilang pertemuan presiden dan menterinya biasa. Tetapi menurut Imin, Jokowi harus diingatkan agar tetap netral.
Iya sekarang kan menteri sama presiden kan biasa aja gitu. Ya kalau kita sih kita harus jaga nama beliau, kita harus ingatkan terus-menerus supaya jangan sampai prestasi-prestasinya terganggu dengan ketidaknetralan. Pertemuan politik jelang Pilpres jadi batu uji janji Presiden Jokowi untuk tetap netral di pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Di tengah klaim kubu TKN Prabowo Gibran soal arah dukungan Presiden Jokowi, tadi malam Presiden Joko Widodo terlihat makan bareng bersama Menhan yang juga calon Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya dengan Prabowo, pagi tadi Jokowi juga membagikan momen sarapan berdua dengan Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Apa yang ingin disampaikan Jokowi lewat dua momen ini? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Wakil Sekjen Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili, lalu politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah mau bergabung bersama kami. Mas Adi, saya ke Anda dulu. Bicara dua pertemuan yang berlangsung tadi malam dan pagi tadi, apa makna yang Anda tangkap? Saya kira ada dua hal. Pertama, ini sebagai penegas bahwa Pak Jokowi itu sudah memutuskan dukungan Pilpresnya di 2024, the one and only, hanya kepada Prabowo Subianto, bukan kepada yang lainnya. Belakangan ini kan mulai santer, misalnya Pak Jokowi itu kembali diidentifikasi adalah sosok yang kemudian dekat dengan Pak Ganjar Pranowo yang dinilai punya kesamaan seperti belusukan dan seterusnya. Jadi ketika ada makan malam antara Jokowi dan Pak Prabowo, pesan politiknya sederhana. Jangan lagi kait-kaitkan Jokowi dengan yang lain. Cukup Jokowi itu kaitkan dengan Prabowo Subianto, bukan yang lain. Saya kira itu pesan tegasnya, Mas. Nah, yang menarik tentu pertemuan Prabowo dan Jokowi plus Pak Erlangga Hartarto, sepertinya memang ini ada kaitan dengan rencana Jokowi yang akan pergi dan kemudian kunjungan ke luar negeri, konon tanggal 10 Januari. Sepertinya ketika Jokowi ini pergi ke luar negeri, urusan politik tentang Pilpres, urusan konsolidasi partai-partai dan pemenangan di 2024, khususnya untuk kubu nomor 2, sepertinya memang cukup dipercayakan kepada Pak Erlangga dan Prabowo Subianto ya. Dalam konteks itulah kemudian pertemuan ini kan terkesan sangat maraton dilakukan. Tadi malam misalnya dengan Prabowo, kemudian esok harinya dengan Pak Erlangga Hartarto. Saya kira dua variabel ini yang paling mungkin bisa ditangkap oleh publik ya, bahwa ya Pak Jokowi tentu saja ketika melakukan kunjungan ke luar negeri tentu ingin memastikan pertempuran, pertandingan politik, masih tentang keinginan untuk memenangkan Prabowo Gibran, pastinya harus on the track, bukan yang lain. Saya kira itu yang bisa dibaca oleh publik ya secara umum, Pak Stifal. Jadi menegaskan pernyataan dari Pak Erlangga dan Bung Budi Aris Setiadi bahwa sudah jelas, nggak perlu diperjelas lagi, dan itu maksudnya? Ya sebenarnya ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto, sejak saat itu sebenarnya Pak Jokowi dengan PDIP sudah talak 3. Tak ada lagi yang bisa diharapkan bahwa hubungan antara kedua orang ini gitu ya tidak bisa diselamatkan dalam konteks kembali kepada PDIP. Kalaupun toh tadi malam misalnya bertemu dengan Prabowo Subianto, ini kan sebenarnya lebih pada penebalan ulang bahwa Pak Jokowi itu ya tak lain dan tak bukan dukungan politiknya hanya kepada Prabowo, bukan kepada yang lain. Bahkan kalau kita mendengar statementnya dari Ganjar, itu jelas bahwa pertemuan Prabowo dan Pak Jokowi itu adalah sebagai bentuk keberpihakan. Itu justru lebih bagus, kata Pak Ganjar, biar tidak ada wilayah abu-abu yang kembali ditafsirkan oleh PDIP. Tapi overall bagi saya semua orang sudah tahu, Tifal, semua publik sudah tahu bahwa Jokowi itu pastinya hanya mendukung Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo apalagi Anies Baswedan. Ini yang saya kira memang tak ada perdebatan lagi tentang kemana arah politik Jokowi di 2024. Kang Aceh, tadi pagi kan pertemuan dengan antara Pak Erlangga dengan Presiden Jokowi, salah satunya ngomongin soal Pilpres. Spill dong, ngobrolin apa untuk Pilpresnya? Iya, tentu kalau pembicaraan secara spesifik soal Pilpres ada rahasia dong, ya kan? Sebagai insan politik, ya, dua-duanya tentu Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang juga tergabung di dalam koalisi Indonesia Maju,
dan Pak Jokowi. Bagaimanapun kan Pak Jokowi merupakan presiden yang saya kira ya beliau tentu ingin mengetahui tentang perkembangan dari Pilpres, tentu ya pasti akan ada pembicaraan dong. Tapi soal detailnya saya kira ya hanya kedua orang itu yang tahu begitu. Tapi soal arah dukungan itu sudah pasti ya, bahwa Jokowi akan mendukung pasangan nomor 2? Ya, begini, kita harus lihat secara kasat mata bahwa pasangan capres yang jelas-jelas ingin melanjutkan terhadap berbagai kebijakan Presiden Jokowi ini kan semua sudah sangat tahu. Kampanye sudah hampir dilaksanakan 1 bulan lebih, dan secara tegas bahwa hanya pasangan Prabowo Gibran lah yang secara eksplisit menyatakan akan melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi gitu ya. Jadi artinya secara politik apa yang telah dilakukan oleh kami tentu ingin menegaskan bahwa memang pasangan kami ingin melanjutkan berbagai kebijakan-kebijakan yang telah diletakkan oleh Presiden Jokowi dan akan disempurnakan oleh pasangan Prabowo Gibran. Nah, dari sini saja saya kira sudah jelas ya bahwa konteksnya harus dilihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi akan kami lanjutkan di dalam koalisi Indonesia Maju ini gitu. Oke. Saya ke Bung Andre, kalau begitu melihat tondo-tondo yang seperti ini Bung Andre, berarti posisi Pak Jokowi di PDI Perjuangan gimana kalau gitu? Saya kira tidak perlu ditafsir-tafsirkan lagi deh. Sudah jelas. Jelas arah kemana dulu tuh. Karena kalau kalau saya sih juga tidak terlalu memikirkan juga gitu. Ya sekarang kita fokus saja ke bagaimana memenangkan pemilihan presiden ini, karena toh waktunya juga tinggal setahun lagi kok. Alasan nggak dipikirkan tuh kenapa tuh Bung Andre? Kenapa? Alasan kenapa tidak mau dipikirkan lagi kenapa? Karena kita ingin fokus pada memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu. Itu jauh lebih penting daripada memikirkan yang simbolik-simbolik yang berubah-ubah terus seperti itu. Dan ya saya kira nggak terlalu menjadi hal yang perlu menjadi pertimbangan pemikiran kami juga gitu. Karena toh kita punya fokus masing-masing di dalam Pilpres ini. Oke, tapi kalau untuk di internal sendiri melihat adanya 2 pertemuan ini berlangsung jarak waktunya berdekatan, reaksinya gimana, Bung Andre? Ya, saya kira tadi gitu, tidak perlu ditafsirkan dan tidak perlu menjadi pemikiran gitu. Karena toh itu ya Presiden mau bertemu dengan menteri-menterinya, dan kami bekerja di dalam konteks pemenangan Pilpres, dan waktu tinggal sebulan lagi, dan kita lebih baik fokus untuk memenangkan Ganjar Mahfud daripada memikirkan yang seperti itu. Oke, jadi pertanyaan yang kemudian juga muncul adalah bagaimana hubungan Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan sendiri. Karena yang terakhir kami pahami, Bung Andre, PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan juga kalaupun Presiden Joko Widodo ini tidak akan hadir dalam peringatan ulang tahun partai nanti karena bertugas ke luar negeri. Jadi gimana tuh hubungannya? Tapi jawabnya nanti Bung Andre. Tahan dulu, Bapak-Bapak sekalian juga tetap bersama kami. Saudara tetap di Kompas Petang. Satu informasi dulu sebelum kami lanjutkan dialog, Saudara. PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan jika Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam peringatan ulang tahun PDI Perjuangan karena bertugas ke luar negeri. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan peringatan ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan tahun ini akan diadakan di tingkat RT dan RW. Partai tidak mempermasalahkan bila Presiden Jokowi tidak hadir karena pada HUT partai pada 10 Januari mendatang Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Filipina. Dan karena peringatan ini diadakan di basis rakyat di tingkat RT dan RW, maka kegiatan akan melibatkan rakyat sebagai jati diri PDI Perjuangan, sehingga di RT dan RW. Kami sudah mendapat informasi juga bahwa Pak Presiden Jokowi akan melaksanakan tugas negara dengan ke luar negeri di Filipina. Tapi watak kegiatan kali ini adalah turun ke bawah, menyatu dengan
rakyat itu sendiri. Melanjutkan pertanyaan saya di sesi sebelumnya nih Bung Andre, hubungan partai dengan Presiden Jokowi ini gimana kemudian dengan dinamika yang berlangsung sekarang, terlebih masih ada masa bakti dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi presiden ini dalam beberapa bulan ke depan begitu? Oh ya, kalau di dalam konteks pemerintahan ya tentu ya komitmen kita tetap mendukung pemerintahan ini sampai dengan akhir masa jabatan Pak Jokowi, itu pasti gitu. Tapi dan kalau hubungan sebagai manusia ya kita hubungan baik aja, biasa aja gitu. Tapi kalau dalam politik kalau udah ada pilihan-pilihan ya kita nggak tahu juga gitu kan. Makanya saya bilang tadi, daripada mikirin yang seperti itu lebih baik mikirin memenangkan pilpres calon presiden dan wakil presiden yang kami dukung gitu. Ditambah lagi tidak bisa hadir juga nih dalam peringatan ulang tahun partai nanti tanggal 10 Januari begitu ya? Karena gini Mas, tahun ini karena memang di dalam situasi pemilihan umum ini, pileg dan pilpres ini, semua kader memang ada di tempat masing-masing gitu kan. Dan sehingga memang jalan yang terbaik adalah kita tidak melakukan secara nasional, tetapi justru kembali kader-kader baik itu struktural partai maupun dari pusat maupun fraksi DPR RI dari pusat sampai ke daerah itu melakukan peringatan HUT partai itu di basis-basis massa di akar rumput PDI Perjuangan. Jadi di tingkat PAC, di tingkat ranting bersama dengan kader-kader PDI Perjuangan di bawah gitu dengan masyarakat. Oke. Ya kalau presiden mau ke salah satu RT boleh juga gitu kan untuk merayakan. Oke. Kalau begitu Mas Adi mencerna jawaban tadi, apa yang bakal berubah untuk peta politik berikutnya begitu? Ya kalau bicara tentang Jokowi yang tidak hadir dalam HUT PDIP, saya kira sudah tak ada perdebatan ya Mas Tifal. Karena memang sejak awal PDIP dan Jokowi sudah talak 3 saya menyebutnya. Indikasinya hal ya. Pertama misalnya PDIP itu kan jelas dalam Pilpres sudah tak sejalan dengan PDIP yang kelihatan betul all out ingin mendukung dan memenangkan Ganjar sebagai presiden di 2024. Tapi nyatanya Jokowi kan merestui Gibran maju sebagai calon wakilnya Pak Prabowo Subianto. Yang kedua dalam deklarasi pasangan Capres dan Cawapres kan juga kelihatan Pak Jokowi tidak hadir ya, terutama deklarasi Capres antara Ganjar dan Pak Mahfud. Yang ketiga tentu kalau betul ada HUT, PDIP dan Pak Jokowi tak hadir karena alasan keluar negeri, ya saya kira ini kan adalah 3 instrumen yang kemudian bisa disimpulkan oleh kita semua. Ya hubungan Jokowi sebenarnya dengan PDIP, ya wassalam, sudah di end, udah nggak ada lagi yang bisa diharapkan bahwa keduanya ini akan rujuk di kemudian hari. Minimal itu kemudian bisa kita tangkap. Oleh karena itu, bagi saya ketika Jokowi misalnya memutuskan keluar negeri ketimbang hadir dalam HUT PDIP, ini kan bagi PDIP ya Jokowi bukan siapa-siapa. Begitupun bagi Jokowi ya PDIP bukan partainya lagi. Karena kalau kita melihat dari jauh soal rata-rata hari ulang tahun itu kan adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang cukup penting gitu ya, yang mestinya harus membuat semua kader yang ada di dalamnya itu engage dan terlibat. Saya kira bukan hanya di PDIP, tapi semua kader-kader partai yang lain kalau ada acara penting seperti ulang tahun pastinya mewajibkan kepada seluruh kadernya, baik yang ada di pusat, di daerah, kader biasa, bahkan yang menjadi elit politik untuk berkontribusi dan berpartisipasi tentunya untuk memeriahkan supaya hari ulang tahun yang sangat sakral, yang sangat spesial itu berjalan dengan meriah. Jadi bagi saya hari ulang tahun PDIP yang tidak dihadiri oleh Jokowi menjadi penegas bahwa PDIP dan Jokowi sudah talak 3, meski talak itu tidak disampaikan secara langsung. Sehingga dengan sikap presiden seperti ini, Kang Aceh bisa dibilang menguntungkan posisi Prabowo Gibran juga ya? Ya, tentu tidak harus dilihat seperti begitu ya. Bagi Prabowo Gibran dari sejak awal, memang sekali lagi kepemimpinan Presiden Jokowi ini jelas memiliki penilaian yang positif di tengah masyarakat ya. Dan karena kami objektif terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, maka tentu dukungan kami terhadap Presiden Jokowi ini kan bukan semata-mata dilihat dari
latar belakang partainya, tetapi dilihat dari prestasi-prestasi kerjanya. Karena objektivitas itulah yang menjadikan kami mendorong dan tentu menjadikan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sebagai basis bagi visi misi dan program yang nanti akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran gitu. Nah, kami juga di Partai Golkar tentu merasa bahwa keberadaan Presiden Jokowi yang telah banyak berbuat bagi bangsa ini, ya tentu dengan kesamaan visi dan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi, ini bagi kami menegaskan bahwa Pak Jokowi ini telah menunjukkan dan mengimplementasikan ideologi karya kekaryaan gitu, ideologi tentang pembangunanisme yang selama ini memang menjadi karakter dari Partai Golkar. Nah, maka tentu dengan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 2 periode ini tentu perlu kami apresiasi, termasuk juga kami memiliki kewajiban untuk terus melanjutkan apa yang telah diletakkan oleh Presiden Jokowi itu. Tapi di sisi lainnya juga nih Bung Andre, ada kekhawatiran soal keberpihakan, masalah netralitas Presiden Jokowi dengan statusnya sebagai presiden selama rangkaian pemilu ini. Ditambah dengan posisi yang menurut PDI Perjuangan juga sudah jelas begitu. Ada concern tersendiri tidak bagi PDIP soal ini, Bung Andre? Ya, sangat. Dalam hal ini kan kita lihat sudah terjadi berkali-kali gitu. Dan saya kira bukan hanya concern buat PDI Perjuangan gitu, tapi concern untuk kita bangsa ini dalam arti bahwa pemilu dengan dengan nilai biaya yang begini mahal, pemilu yang kita lakukan untuk menjaga proses demokratisasi di Republik ini, kalau dirusak dengan intervensi dan tidak netralnya baik itu aparat keamanan maupun birokrasi, kita lihat kemarin peristiwa di Boyolali, kemudian peristiwa baru terjadi lagi di Manado, sementara Pak Kasat sudah jelas tegas menyatakan bahwa TNI harus netral. Ini kan hal yang sangat sangat mengkhawatirkan kita untuk pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan bisa berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil gitu. Saya kira ini penting dan ini bukan hanya untuk soal PDI Perjuangan gitu, tapi ini untuk bangsa ini gitu. Bagaimana kita menjaga proses demokrasi dan pemilu yang mahal ini jangan sampai ternoda oleh peristiwa-peristiwa seperti itu. Oke, ada kekhawatiran tuh Kang Aceh masalah netralitas Presiden Jokowi selama pemilu akan berefek panjang begitu, gimana tuh? Ya, menurut saya sekarang era keterbukaan ya, era demokrasi, era di mana masyarakat bisa mengawasi berbagai perilaku dari aparatur pemerintahan yang memang seharusnya menunjukkan netralitasnya. Jadi kalau menurut saya kami sih tidak terlalu begitu khawatir ya. Toh kita pernah punya pengalaman bagaimana pemilu kita sudah dilaksanakan presiden pemilihan secara langsung selama 5 kali, dan selama 5 kali itu pula ada yang incumbent bisa dikalahkan, ada yang petahana bisa memenangkan. Tetapi dari praktek-praktek tersebut tentu masyarakat memiliki cara untuk bagaimana melakukan pengawasan dan rakyat bisa menilai. Yang kedua, kita ini kan juga sudah jelas ya, dalam konteks pemilu kita ini kan ada mekanisme penyelenggara pemilu dari mulai KPU, ada Bawaslu, ada DKPP ya, ada mekanisme yang lain yang bisa memungkinkan bagi proses pengawasan pemilu kita agar pemilu kita ini bisa berlangsung secara lebih transparan, terbuka, dan menjaga betul agar demokrasi ini jangan sampai dinodai dan dicederai gitu. Dan saya yakin Presiden Jokowi pun tidak mau bertaruh dengan kredibilitasnya selama 2 periode beliau memimpin Indonesia. Tentu
beliau harus menunjukkan dan memiliki legacy kepada Indonesia bahwa di bawah kepemimpinannya, jika pun alhamdulillah mudah-mudahan kami yang terpilih, tentu harus sesuai dengan mekanisme demokrasi yang benar. Saya kira itu. Betul bahwa ada badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu ini, Mas Adi, tapi dengan posisi presiden yang tampak jelas begitu, menurut Anda arahnya mendukung kepada paslon tertentu, bagaimana caranya untuk memastikan bahwa ini betul-betul jalan begitu, netralitas itu betul-betul ditegakkan begitu? Ya, memang bicara tentang soal pelanggaran pemilu dan netralitas aparatus pemerintah, ya kan kuncinya dua hal. Pertama, soal penegakan hukum pemilu. Kan dari dulu selalu kita berharap pada Bawaslu dan Sentra Gakumdu untuk memaksimalkan supaya potensi-potensi pelanggaran itu bisa dimaksimalkan. Tapi kan distrust publik terhadap penyelenggara, dalam hal ini adalah Bawaslu misalnya, itu kan rendah, Mas. Karena begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara vulgar. Salah satunya misalnya soal perusakan atribut, misalnya soal politik uang dan seterusnya, itu kan tidak bisa ditindak secara tuntas. Padahal kalau kita mengacu pada undang-undang pemilu, perusakan atribut dan seterusnya itu, termasuk soal politik uang, itu kan masuk dalam pelanggaran pidana pemilu yang saya kira sanksinya luar biasa. Itu bisa kena denda uang dan bahkan bisa dipenjara dalam hitungan bulan dan bahkan tahun ya. Tapi kan kalau kita menghitung rata-rata, pelanggaran terkait dengan pemilu, baik yang ditemukan langsung oleh Bawaslu termasuk juga yang dilaporkan, itu kan tidak pernah memberikan efek jera sehingga pelanggaran itu bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, yang kedua tentu adalah bagaimana sportivitas ya dan akhlak berpolitik para elit. Jadi sekalipun punya akses terhadap aparatus-aparatus kekuasaan itu tidak digunakan. Ini tentu untuk menciptakan pemilu yang fairness, karena kalau mau jujur, penguasa itu kaki dan tangan-tangan politiknya cukup powerful. Batuk saja itu pohon bisa tumbang, kan kira-kira begitu. Apalagi ada perintah secara khusus. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah bagaimana kita selalu berharap siapapun yang punya akses terhadap kekuasaan politik, yang bisa menggerakkan dan mobilisasi kekuasaan politik, jangan gunakan itu sebagai instrumen kemenangan dalam politik. Karena sebagai syarat untuk membangun demokrasi yang substantif, demokrasi yang sehat, adalah bagaimana pertarungan itu berjalan secara adil, fair, dan tentu saja tidak mencederai kaidah-kaidah demokrasi. Saya kira di situ kuncinya, Pak Ripal. Oke, Mas Adi Praetno, terima kasih. Kang Aceh, terima kasih. Bung Andreas Hugo Parera juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore.